Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari, para ustadz sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama kita rafatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan petang ini kita dipertemukan kembali dalam satu majelis ilmu halaqah zikir di Taman Surgawi, taman yang insya Allah akan membawa kita kepada kebahagiaan di dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan kita merasa nyaman dan gembira di dalam kita memberikan asupan spiritual, memberikan asupan dan energi dan juga gizi kepada diri kita, kepada kepribadian kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan bimbingannya kepada kita semua. Amin. Allahumma amin. Baik, para peserta sekalian, terima kasih atas kehadiran dan kesetiaannya untuk senantiasa bersama-sama dalam kajian kita mengenai konsep wahyu dan nabi dalam perspektif Islam ini. Kita pada pertemuan yang keempat ini, insya Allah kita akan membincangkan tentang kesatuan pesan, ya, risalah-risalah samawiyah, ya. Itu kita pada kesempatan yang lalu, ya, sampai pada satu kesimpulannya bahwa perspektif tauhidi atau perspektif Islam ini telah menegaskan bahwa naluri keberagamaan atau tadayun, religiosity, ya, sumum penuh, adalah sesuatu yang fitri di dalam jiwa setiap kita, setiap manusia secara universal, tanpa ada pengecualian, ya. Dan fitrah tersebut adalah Islam, ya. Maka wahyu dan nabi yang diturunkan, ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu semata-mata adalah untuk menuntun, ya, keberlangsungan dan kontinuitas kefitrian manusia yang selaras dengan akal yang sehat, ya. Maka Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan yang lalu sudah saya tegaskan di sana, ya, berangkat dari ayat Al-Quran, ya, di surah Al-A'raf dan juga yang dalam hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa setiap manusia itu memang telah diprogram, built in, ya, di dalam cetak biru manusia itu, bahwa begitu dia dilahirkan sebagai manusia, ya, maka automatically dia itu memiliki ataupun menyandang, ya, fitrah yang Islam ini, ya. Ya, memang betul tadi Pak Habib, apa yang saya baca dari Profesor Ismail Al-Faruqi rahimahullah, itu merupakan birthright, ya, setiap kita manusia, ya. Jadi karena begitu kelahiran, ya, seorang manusia itu untuk mendapatkan fitrah itu,
daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka ada pertanyaan-pertanyaan kemarin ya, salah satunya yang menyangkut masalah ini, itu bagaimana kondisi seorang anak yang mati ya pada usia kanak-kanak itu. Artinya sebelum mencapai usia akil balik, ya, usia taklif, ya. Sementara anak tersebut ya, itu dilahirkan dari keluarga yang bukan Muslim, ya, atau ayah dan ibunya bukan Muslim. Bagaimana posisinya? Kalau dalam perspektif tauhid, ya, anak tersebut semua ulama kita sepakat itu bahwa anak tersebut adalah mati dalam keadaan Islam. Jadi sebelum sinut taklif, ya, itu by default, ya. Jadi kalau kita membaca mengikuti program-program dari semesta dalam komputer, ya, ada by default, gitu ya. Itu by default itu fitri dia, ya, meskipun orang tuanya bukan Muslim, ya. Karena seseorang manusia ini, ya, anak manusia ini baru akan dimintai pertanggungjawabannya. Ya, setiap perbuatan dan setiap perilaku yang dia lakukan, ya, itu akan dimintai pertanggungjawabannya itu setelah sinut taklif, ya, usia akil balik, ya. Kalau laki-laki ya setelah ya, bermimpi basah, ya. Kalau perempuan itu setelah datang haid yang pertama kali, itu automatically langsung sudah argumenternya langsung berjalan sebagai muslim, sebagai manusia yang mukallaf, ya, yang aktif, yang mesti akan mempertanggungjawabkan setiap itu tindak tanduknya, baik itu ucapan maupun tingkah lakunya, ya. Nah, sejak itu baru kemudian dia akan mempertanggungjawabkan. Oleh karena itu, nah, wahyu yang diturunkan oleh Allah Ta'ala, ya, dan juga diutusnya para nabi itu untuk memandu manusia ini ketika sudah sampai sinut taklif ini, ya. Sudah masuk sinut taklif itu harus bagaimana, ya, itulah kita harus menggunakan panduan yang memang untuk menyambung, ya, kesinambungan fitrah yang sudah sedia ada, ya, apa yang sudah baik default ada di dalam diri manusia itu, agar kemudian ada kesinambungan, ya, tidak terjadi jeda di situ, ya. Ingat di dalam hadis di situ disebutkan fa'abawahu yuhawidani au yunassiranihi au yumajjisanihi, maka kedua orang tuanya itulah yang akan menjadikan anak itu menjadi beragama Yahudi, beragama Nasrani, beragama Majusi, dan agama-agama yang lain, ya, selain Islam, ya. Maka peran orang tua ataupun yang menggantikan peran orang tua, ya, yaitu guru, ya, dan juga lingkungan sekelilingnya, ya, itu sangat sangat berpengaruh di dalam kehidupan seseorang. Maka Bapak dan Ibu sekalian, ya, itulah kenapa kita ini mesti memilihkan tempat anak kita untuk bersekolah atau berpendidikan, ya. Jangan sekali-kali anak kita itu kita kirim ke sebuah lembaga pendidikan yang bertentangan dengan agama kita, ya. Betul, meskipun nggak akan diajarkan, tapi pendidikan itulah yang membentuk sebetulnya. Dan apabila kita sejak usia dini itu, ya, sudah kita antar anak kita ke tempat lembaga pendidikan yang bukan Islam, berarti kita sudah kita memainkan peran fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi au yu'alminanihi, membuat anak itu menjadi sekuler misalnya,
membuat anak itu menjadi liberal, membuat anak itu menjadi ateis, membuat anak itu menjadi komunis dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Ya, itu pertanggungjawaban kita nanti di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah Bapak dan Ibu sekalian, pentingnya ya kita mengetahui betul ya sejak kapan kita harus menanamkan nilai-nilai keislaman ini. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah kita pada kesempatan kelas yang keempat ini ya, kita akan membedah ya keragaman wujud dan jenis wahyu langit yang tentang para nabi dan rasul sepanjang sejarah ya, seharusnya memacu akal dan nalar manusia agar bergerak atau tergerak mengeksplorasi rahasia-rahasia yang tersembunyi di belakangnya serta berkontemplasi mengenai pesan-pesan wahyu yang terdahulu hingga yang terakhir dalam konteks sosio-empiris historis masing-masing, sehingga dapat mengenal pasti hakikat kebenaran, hakikat keberagaman, atau diversity, plurality, dan bahasa Arabnya ta'adud atau tanawwu', dan perbedaan, hakikat keberagaman dan perbedaan, difference, ikhtilaf, yang sebenarnya. Ya, bahwa yang perbedaan dan ikhtilaf yang sebenarnya ini adalah keberagaman, perbedaan yang ada ini adalah dalam Islam adalah perbedaan keragaman, ya, yaitu ikhtilafut tanawwu' dan bukan perbedaan antagonisme, ya, atau ikhtilafut tabat, ya. Karena ada perbedaan keragaman dan ada perbedaan antagonistik, ya. Jadi misalnya ya, perbedaan yang keragaman itu adalah keragaman warna kulit ya, manusia ya, keragaman kebangsaan ya, dan lain sebagainya itu. Tapi kalau perbedaan yang bersifat antagonistik atau ikhtilafut tabat itu adalah yang berlawanan atau saling menegasikan ya. Misalnya ya, perbedaan gerakan seseorang dari duduk antara duduk dengan berdiri ya, dimana itu mah nggak bisa bersama-sama itu ya, duduk berdiri itu nggak bisa sama ya, dalam satu waktu. Nah, keragaman yang keberagaman yang ada di dalam wahyu ya dan kenabian itu masuk ke dalam keberagaman yang pertama, yaitu tanawwu ya, karena perbedaan atau macam-macamnya saja itu bukan bertentangan ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah kita akan mengupas ini ya, bahwa keberagaman yang ada, wahyu mulai daripada Nabi Adam alaihissalam ya hingga sampai pada Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perbedaan yang bersifat tanawwu' dan ta'addud ya, yaitu keragaman, bukan perbedaan antagonisme ya. Karena dalam perspektif tauhid ini sumber dari wahyu itu adalah sama ya, yaitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau penciptanya ya. Maka Bapak dan Ibu sekalian ya, saudara-saudara sekalian, hakikat keberagaman yang ada di dalam petunjuk langit ini ya, atau syariat samawiyah ya, syariat langit ini ya, dalam perspektif tauhidi, yaitu bahwa sumber yang satu ya, satuan sumber, kesamaan sumber, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu menitayakan ya satu hakikat keberagaman dan perbedaan, bukan yang berlawanan, tapi
perbedaan yang bersifat tanawu atau bermacam-macam jenis saja, ya, bukan perbedaan yang berlawanan. Maka kemudian bisa kita jelaskan, ya, menurut perspektif tauhidi ini, ya, bahwa semua yang diajarkan oleh para nabi, ya, dari wahyu yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala, ya, adalah satu. Pesan utamanya itu satu dan sama. Pesan utama, ya. Pesan utamanya adalah satu. Kesatuan pesan utama risalah langit atau ar-risalatu as-samawiyah. Nah, ini bisa kita berkaca pada firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Anbiya, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Ya. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun, ya, sebelum kamu, wahai Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak untuk disembah melainkan aku. Maka sembahlah aku, ya. Atau intinya adalah la ilaha illallah, ya. Jadi setiap rasul yang diutus oleh Allah SWT sebelum baginda Rasulullah itu mendapatkan pesan yang sama, ya, mendapatkan wahyu yang sama, yaitu la ilaha illallah, ya. Tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga Allah berfirman dalam surah Al-A'raf, ya, ayat 59. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu 'alaikum 'adzab yaumin 'adzim. Ya. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu ia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tak ada Tuhan bagimu selainnya. Ya? Ya, tak ada Tuhan bagimu selainnya. Malakum min ilahin ghairuh. Itu adalah ungkapan yang yang lain untuk hakikat yang sama, yaitu la ilaha illallah. Begitu juga kepada nabi-nabi yang lain, ya, atau kisah-kisah nabi yang lain terhadap kaum mereka masing-masing, ya. Itu di surah Al-A'raf itu berturut-turut, ya. Ayat 65 Al-A'raf itu, wa ila 'adin akhahum huda qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sama redaksinya, persis, ya, tidak ada perbedaan di situ, ya. Wahai kaumku, ya, sembahlah Allah. Sekali-kali tak ada Tuhan bagimu selainnya. Redaksi yang juga persis sama, ya, itu yang diucapkan atau digaungkan oleh Nabiullah Samud dan Nabiullah Saleh, ya, alaihissalam kepada kaumnya, yaitu Samud. Qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghair. Begitu juga Nabi Syuaib kepada kaumnya, yaitu kaum Madian, ya. Ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghair. Jadi ini Bapak-bapak dan Ibu sekalian, ya, semua nabi dan rasul itu yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, itu membawa pesan utama yang sama. Itu la ilaha illallah. Ya.
tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pesan utama semua, ya. Untuk nabi-nabi yang lain, ya, ada di banyak tersebar di surat-surat yang lain. Ya. Misalnya Nabi Musa alaihissalam, ya, itu ada salah satunya, ya, kisah Nabi Musa itu banyak sekali, ya, dalam Al-Quran. Salah satunya yang ada di surah Al misalnya, ya, itu ketika Nabi Musa dalam perjalanan, ya, dengan istrinya tiba-tiba melihat ada api, ya, yang menyala, maka kemudian berhenti di situ, di mana Nabi Musa di situ kemudian didhawuhi, ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, atau mendapatkan wahyu, ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi di dalam surah Thaha tersebut, ya, Allah Subhanahu Wa Taala berkata kepada Musa, wa anakhtartuka fastami' lima yuha innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Ya. Dan aku telah memilih kamu, wahai Musa, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Itu isinya, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang hak selain aku. Ya, jadi sama, la ilaha illallah. Ya. Karena di sini Allah berbicara langsung, ya, kepada Musa, maka menggunakan sigah mutakallim, ya, ana, ya, orang pertama, ya, yang pertama, ya, innani anallahu la ilaha illa ana. Ya. Jadi tidak ada Tuhan yang hak selain aku. Ya. Kemudian Al-Masih alaihissalam, ya, Sayyidina Isa alaihissalam, ya, juga menyampaikan kepada kaumnya, ya. Di surah Al-Ma'idah 72, wa qala al-Masihu ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahu an-naru wa ma lidh-dhalimina min ansar. Jadi bahkan Al-Masih alaihissalam, ya, itu di dalam Al-Quran, ya, diceritakan bahwa Al-Masih itu, ya, menyampaikan, menyeru kepada kaumnya di Bani Israel, u'budullaha rabbi wa rabbakum. Ya. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan kamu semua. Ya. Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahu an-nar. Ya. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan Allah, ya, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga. Dan tempatnya ialah neraka. Ya. Juga dapat dilihat, ya, dalam ayat yang sama, ya, 116 dan 118. Ya. Itu menjelang akhir, ya. Wa qala Allahu ya Isa bin Maryam anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaq. Ya, in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika innaka anta 'allamul ghuyub. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum. Ya. Jadi ini jelas, ya, Nabi
Isa alaihissalam mengajarkan kepada kaumnya juga ajaran tauhid, la ilaha illallah. Jadi inilah Bapak dan Ibu sekalian, ya, Al-Quran, ya, perspektif Al-Quran, perspektif tauhid ini yang kemudian juga bisa disebut sebagai perspektif tauhid, ya, itu mengajarkan kita kesatuan, ya, pesan utama atau risalah utama para nabi dan rasul. Ya. Jadi tidak ada perbedaan antara nabi yang satu dengan nabi yang lain, antara rasul yang satu dengan rasul yang lain. Ya. Semuanya mengajarkan yang sama. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam Al-Quran ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Jadi dalam surah Al-Ikhlas ini jelas sekali, ya, pesannya juga sama seperti nabi-nabi yang terdahulu, para rasul yang terdahulu, ya, bahwa nabi kita Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyeru, ya, tentang tauhid kemahaesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu ahad. Ini mengingatkan kita juga. Saya membaca ada pertanyaan dari salah satu penanya yang menanyakan, memang ada dalam Al-Quran itu menyebutkan bahwa Allah itu ada, Pak. Ini nampaknya juga karena beberapa waktu yang lalu, ya, itu ada viral video, ya, jadi yang disampaikan oleh salah satu tokoh nasional, dan itu pemimpin organisasi itu ormas Islam, ya, besar di Indonesia, yang mengatakan, wallah alam, ya, konteksnya seperti apa, tapi video itu sudah dipotong atau gimana. Tapi memang jelas mengatakan, coba cari dalam Al-Quran bahwa Allah itu ada. Astagfirullahaladzim. Jadi ini kita kalau orang satu ngurut dodo, ya, bagaimana pernyataan seperti ini bisa keluar dari mulutnya? Ya. Qul huwallahu ahad itu menyatakan lebih daripada itu sudah. Ya. Jadi kadang-kadang memang sekarang ini ada banyak di antara di sekeliling kita itu orang yang nyamin, ya. Kalau saya selalu nyamin atau mukidi, ya. Nyamin. Jadi segala sesuatu harus ada ucapan ataupun teks yang langsung, ya. Mana ada ayat yang mengatakan Tuhan itu ada dalam Al-Quran? Juga sudah beberapa waktu yang lama, ya. Mana ada di dalam Al-Quran itu kita diperintahkan untuk mendirikan negara Islam atau pemerintahan Islam? Itu berarti memang ada sesuatu di dalam otaknya. Ya. Tidak paham tentang logika, tidak paham tentang mantik, tidak paham tentang kalam Arab. Ya. Qul huwallahu ahad itu lebih daripada itu sudah. Ya. Aneh sekali, ya, kalau mempertanyakan ayat yang menegaskan bahwa Allah itu ada. Ya. Dalam Al-Quran beberapa ayat, ya, dzalika bi annallaha huwal haq. Ya, pernyataan dzalika bi annallaha huwal haq itu tanpa kita melihat ada kata-kata ada atau tidak, itu sudah hak. Ya, Allah itu hak, maknanya ada. Ya, maknanya ada. Statement itu lebih daripada ada. Ya. Dan keberadaannya itu hak. Ya.
Mudah-mudahan yang bertanya pada kesempatan ini juga hadir bisa mendengarkan bersama. Baik, jadi Bapak dan Ibu sekalian, ya, jadi kesatuan agama langit itulah yang menjadi pesan utama risalah samawi, risalah langit. Allah tidak mewahyukan atau menurunkan wahyu ya dengan pesan-pesan yang berbeda-beda. Pesannya sama, ya, itu mensyariatkan agama yang sama. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala ya, tidak pernah di dalam ayat manapun ya tidak ada menyampaikan, Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada menyampaikan kalimat agama dalam bentuk jamak. Ya. Semuanya dalam bentuk mufrad. Ya. Singular. Ad-din, bukan al-adyan. Tidak ada di dalam Al-Quran. Mulai dari Al-Fatihah sampai akhir surah An-Nas itu ya. Itu tidak akan ditemui ada kalimat atau kata-kata ad-dinu dalam bentuk jamak. Ya. Yang ada adalah mufrad. Ya. Dalam ayat 13 surah Asy-Syura ini, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi. Ya. Dia Allah ya telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkannya kepada Nuh. Ya. Nabi Nuh sebelumnya. Dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad. Ya. Dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, kepada Musa, dan kepada Isa. Inilah ulul azmi minar rusul, ya, 5. Ya. Rasul ulul azmi yang 5 itu yang disebut di dalam satu ayat ini. Ya. Itu semua mendapatkan pesan yang sama. Ya. Tegakkanlah agama. An aqimud din. Bukan an aqimul adyan. Ya. Tapi an aqimud din, ad-din sini, ya. Bukan al-adyan. Agama yang satu. Ya. Akan diwanti-wanti dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Jadi kalau kita merujuk pada tafsir-tafsir, ya, buku-buku tafsir, kitab tafsir yang mu'tabar, bukan tafsir-tafsir model sekarang yang memang sudah ditulis sedemikian rupa, ya. Kita merujuk pada tafsir-tafsir yang mu'tabarah, ya. Itu menegaskan semua di sini adalah agama yang satu. Ya. Para nabi, para rasul itu mengajarkan membawa agama yang satu kepada kaum mereka masing-masing. Ya. Karena diperintahkan dalam Al-Quran seperti ini, an aqimud dina. Ya. Hendaklah, ya, tegakkanlah agama. Wala tatafarraqu fihi. Jadi kesatuan agama langit itu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kemudian juga ditegaskan dalam hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mana baginda bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ana audan nasi bi Isa bin Maryam fid dunya wal akhirah. Wal anbiya'u ikhwatun li'allat. Ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Di antara umat manusia, aku adalah orang yang paling dekat kepada Isa putra Maryam di dunia dan di akhirat. Dan para nabi
adalah bersaudara seayah beda ibu. Ibu-ibu mereka berlainan, tapi agama mereka semua adalah satu. Ya, wadinuhum wahidun. Dan ini salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Jadi tingkat kesahihannya ada yang tertinggi. Ya. Ada beberapa versi hadis ini, ya, yang maknanya sama seperti hadis yang lafaz yang dipilih oleh Al-Bukhari di sini. Ya. Nah, agama yang sama ini, ya, karena dalam hadis dan juga dalam Al-Quran tadi tidak secara straightforward, ini juga bagi akal-akal orang sekarang ya, itu akan dipertanyakan yang begitu. Karena dalam banyak hal mereka mengklaim sangat analytical ya, analitis ya, kritis, dan juga menggunakan pendekatan hermeneutik ya. Tapi dalam ayat yang seperti ini kadang-kadang mereka itu tiba-tiba akalnya menjadi sempit, akalnya menjadi tertutup ya. Dan di situ disebut ad-din, mana ada Islam di situ? Padahal Al-Quran itu semua ulama al-mufassirun ya, yang memang pendekar-pendekar tafsir yang mu'tabar ya di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, sepakat mereka mengatakan ya, bahwa Al-Quran itu yufassiru ba'duhu ba'dha ya. Jadi jangan mengambil dipetil satu ya ayat ya in isolation from the rest. Tidak boleh seperti itu di dalam menafsiri ayat ya. Maka jika kita kemudian kita kontekskan ayat ini ya dengan sifat dan lihatnya ya, maka kita akan temukan ya di dalam ayat-ayat Al-Quran yang lain ya, Allah Subhanahu wa taala ya menegaskan di surah Ali Imran, innad dina 'indallahil Islam. Ya, innad dina 'indallahil Islam. Ya, sesungguhnya ad-din ya, agama, sama tadi yang di surah Asy-Syura, an-aqimuddina tadi ya. Indallahil Islam, di sisi Allah adalah Islam. Jadi agama yang diridhoi oleh Allah SWT hanyalah Islam itu. Dan Islam ini ya diistilahkan ya oleh salah seorang ulama besar ya, Imam Ibnu Taimiyah dalam bukunya Al-Jawabus Sahih Liman Baddala Dinal Masih juz 4 ya, halaman 33. Beliau menyebutkan agama yang satu ini atau Islam yang disebut ini adalah al-Islamul 'am atau Islam universal. Islam universal. Yaitu Islam yang memang diajarkan oleh Nabi yang paling pertama kali sampai Nabi yang paling akhir. Yaitu ajaran tauhid tadi. Ya, ajaran tauhid. Memahaesakan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Ya. Itulah tauhid. Itu al-Islamul 'am. Ya. Ibnu Taimiyah membedakan Islam ini menjadi dua. Ada Islamul 'am dan ada Islamul khas.
Ya. Al-Islamul Am adalah yang kalimat tauhid tadi. Ya. La ilaha illallah atau syahadatut tauhid. Ya. Di mana memang semua hamba Allah ya, akan dianggap ya sebagai bagian daripada orang Islam dan orang iman ya, atau mukmin jika bersyahadat tauhid. Akan tetapi ya syahadat tauhid saja tidak cukup. Makanya di sini perlu dikombinasikan dengan syahadat Rasul, yaitu yang al-Islamul khasnya. Ya. Islam khasnya, Islam yang tertentu atau Islam yang spesifiknya itu adalah syahadatul Rasul itu. Dan itu mengikuti zaman masing-masing. Jadi yang menyebabkan syahadat tauhid itu benar ya jika dibarengi dengan syahadat Rasul itu. Jika syahadat tauhid tidak dibarengi syahadat Rasul itu, maka syahadat tauhid itu tidak bermakna. Ya. Maka di dalam rukun iman dalam Islam itu disebutkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ya, harus dua-duanya ini. Nah, pada zaman nabi-nabi terdahulu, umat-umat nabi terdahulu, syahadat Rasulnya sesuai pada zamannya. Kalau umatnya Nabi Isa ya, wa asyhadu anna Isa Rasulullah. Ya, setelah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa Rasulullah. Begitu juga untuk umat Nabi Musa. Wa asyhadu anna Musa Rasulullah. Pada zaman Nabi Ibrahim juga wa asyhadu anna Ibrahim Rasulullah. Begitu seterusnya sampai Nabi Adam alaihissalam. Jadi al-Islamul Am dengan al-Islamul Khas ini mesti dikombinasikan. Tidak dapat berdiri sendiri. Ya. Nah, al-Islamul Khas itu yang menyangkut mengenai apa? Mengenai hal-hal yang bersifat praktikal. Ya. Jadi praktikal itu dalam arti yang sesuai dengan zaman, masa, ataupun waktu dan tempatnya. Ya. Ruang dan waktu itulah yang menyebabkan ada al-Islamul Khas itu. Ya. Tapi intinya sama. Inti daripada ajaran Islam itu, ya, al-Islamul Amnya itu sama. Dan inti ajarannya sama. Maka Bapak dan Ibu sekalian, ya, jika kita mempelajari agama-agama dunia, ya, alhamdulillah saya berkesempatan untuk mempelajari banyak agama-agama karena memang bidang spesialisasi saya di bidang ilmu pertanian agama. Saya mendapatkan banyak sumber-sumber dan rujukan-rujukan agama selain Islam itu, ya, itu terdapat ya inti ajaran yang mirip dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu ada perintah untuk sholat, perintah zakat, perintah puasa, ya, perintah berhaji. Ini sama, ada semua di semua agama-agama itu. Ya, hanya itu yang terkait dengan legal formalnya yang berbeda-beda. Ya, karena itu disesuaikan dengan situasi dan kondisi, disesuaikan dengan waktu dan ruang dan waktu. Kita saja sebetulnya kita tahu bahwa dalam ajaran-ajaran ya Nabi yang terdahulu kepada umat mereka itu ada ajaran sholat, ya.
semua diajarkan untuk sholat. Ya, tadi Nabi Musa alaihissalam ya, yang seperti yang apa namanya itu diberi bersama di surga. Wa aqimis sholata li dzikri, dan tegakkanlah sholat, dirikanlah sholat untuk berzikir kepadaku, untuk mengingat wahai Musa. Nabi-nabi yang terdahulu, ya, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha, ya. Itu apa namanya kepada Nabi Ismail alaihissalam, ya, dan kepada nabi-nabi terdahulu, Nabi Idris kalau tidak salah juga mendapatkan perintah seperti itu. Dan ini dikuatkan dengan hadis Isra wal Mi'raj, ya, bahwa nabi-nabi terdahulu itu juga mendapat perintah untuk sholat. Tapi how to perform sholat, bagaimana untuk melaksanakan, menjalankan sholat itu, berapa waktu, berapa rakaatnya, kiblatnya kemana, apa yang dibaca, semuanya itu subject to place and time, different places and different times. Ya. Buktinya saja yang jelas, ya, kiblat zaman Rasulullah sendiri ada dua kiblat. Ya. Itu yang jelas, bukti yang jelas. Pada awal-awal Rasulullah mengerjakan sholat, diperintahkan sholat itu masih menghadap ke Baitul Maqdis. Ya. Tapi kemudian setelah sampai di Madinah beberapa bulan, Rasulullah memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, untuk diberikan kiblat yang khas untuk umatnya, ya, untuk dia dan umatnya. Ya. Adana taqallubaka fis sama, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Tapi itu mendapatkan perintah untuk ke Masjidil Haram. Rakaatnya juga bukan, waktunya ya, itu berbeda-beda. Kalau kita merujuk pada hadis Isra dan Mi'raj itu, Nabi terdahulu 50 waktu, ya, 50 kali. Tapi kita umat Muhammad hanya 5 waktu saja. Ya. Itu Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah akan kita kaji lebih lanjut lagi pada kelas yang akan datang nanti. Ya. Jadi apa yang ingin ditegaskan di sini, bahwa agama, ya, yang diperintahkan, ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disampaikan kepada seluruh manusia, ya, dalam ruang dan waktu yang berbeda-beda, mulai dari zaman Nabi Adam alaihissalam hingga sampai pada Nabi kita Muhammad SAW adalah sama, yaitu al-Islam. Aqimud dina wala tatafarraqu fi, adalah ad-din di sini adalah inna ad-dina 'indallahil Islam. Jadi Islam itu. Nah, di sini Bapak dan Ibu sekalian, mari kita telusuri ya ayat-ayat Al-Quran yang sungguh menakjubkan, ya. Bagaimana pesan Allah atau perintah Allah kepada para nabi, para rasul yang terdahulu itu. Ya. Nabi Nuh alaihissalam itu diperintahkan untuk berislam. Ya. Di surah Yunus ini, ya, 71-72, panjang ya ayatnya itu. Qala liqaumihi ya qaumi in kana kabura 'alaikum maqami ila akhir ayat, ya. Kemudian yang terakhir sekali, wa umirtu an akuna minal muslimin. Nah, ini di sini Bapak Ibu sekalian, kita cermati ayat yang terakhir ini. Wa umirtu an akuna minal muslimin. Redaksi ini persis yang nanti kita akan lihat diperintahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, juga menggunakan redaksi yang sama. Wa umirtu an akuna minal muslimin. Ya. Namanya, upahku tidak lain hanyalah dari Allah belaka, dan aku disuruh supaya aku termasuk golongan orang-orang yang berserah diri, yaitu muslim, al-muslimin. Ya. Al-Quran menegaskan menggunakan kata-kata minal muslimin.
Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam dan anak cucunya. Ya. Di surah Al-Baqarah, ya, yang juga berturut-turut itu. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Ismail selesai merenovasi Ka'bah itu, ya. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya, muslimah ini, jadikanlah kami berdua ini menjadi orang-orang yang muslim kepadamu, tunduk patuh padamu. Dan dari dzurriyyat kami, ya, jadikanlah mereka umat yang muslimah. Muslim, ya. Muslimah ini muslimah. Begitu juga ya, Nabi Ya'qub alaihissalam. Qala lahu rabbuhu aslim kepada Nabi Musa, Nabi Ibrahim, qala aslam rabbil alamin wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub. Ya bani ya innallaha astafa lakumud-dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian Nabi Ya'qub juga meminta kesaksian kepada anak-anaknya ya, sebelum Nabi Ya'qub ini meninggal. Ya. Apa yang akan kalian sembah setelahku, setelah kepergianku, setelahku meninggal? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahidah. Tauhid, ya. Wa nahnu lahu muslimun. Nah, muslimun. Maka Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslimah juga di sini. Ya. Nabi Yusuf alaihissalam, ya, karena memegangi pesan dan wasiat daripada bapaknya, berdoa juga tawafani muslimah. Ya. Nabi Musa juga memerintahkan kepada kaumnya, tawakkalu in kuntum muslimin. Ya. Kemudian tukang sihir yang pertama kali melawan Nabi Musa tapi kemudian beriman, ya, juga memohon pada Allah untuk dimatikan dalam keadaan muslim. Nabi Sulaiman, ya, ini jelas sekali ya di dalam ayat ini, yaitu doa daripada Bilqis, ya, di surah An-Naml 44. Ya. Wa aslamtu ma'a Sulaiman. Ya. Kemudian nabi-nabi Bani Israel, ya, di surah Al-Maidah itu jelas juga, ya. Yahkumu bihan nabiyyuna alladziina aslamu, ya, lilladzina hadu. Ya. Nah, ini juga yang Nabi Isa, ya, kaumnya Nabi Isa. Ya. Jadi ini ayat yang jelas sekali, ya, menegaskan bahwa Nabi Isa itu tidak mengajarkan agama selain agama Islam. Bukti, ya, Al-Hawariyun, ya, the immediate disciples of Isa, yang disebut dengan Al-Hawariyun itu, nahnu ansarullah amanna billah washhad bi anna muslimun. Kami semua muslim. Ya. Ini diulang di dalam surah Al-Maidah, ya. Qalu amanna washhad bi anna muslimun. Ya. Nah, yang menarik tadi saya singgung di depan ketika menyinggung Nabi Nuh alaihissalam. Nabi kita, baginda Nabi Agung Muhammad SAW, juga diperintahkan berislam dengan menggunakan redaksi yang sama dan standar pula. Ya, wa umirtu an akuna minal muslimin. Ini di surah menjelang akhir surah An-Naml, ya, yaitu ayat ke-91. Innama umirtu an a'budu rabb hadhil baldati allati harramaha walahu kullu syai' wa umirtu an akuna minal muslimin. Ya salam. Jadi tidak ada beda antara yang diperintahkan kepada nabi-nabi terdahulu dengan yang diperintahkan kepada nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Islam itu bukan agama eksklusif yang diajarkan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi terdahulu juga agamanya Islam. Ini nanti juga ada yang bertanya, loh, mana dalilnya buku-buku mereka, Pak? Ya, adakah memang buku-buku mereka itu mengajarkan seperti itu? Nanti, ya,
Kita jelaskan bebas dan masih melanjutkan bahwa agama yang sama dan satu itu logikanya, ya, konsekuensi logisnya, ya, adalah dalam Islam ini menganggap bahwa mendustakan atau mengingkari seorang nabi atau rasul sama dengan mendustakan atau mengingkari seluruh utusan Allah. Ini yang diceritakan dan ditegaskan dalam Al-Quran dalam berbagai ayat. Ya. Di surah Syu'ara itu berturut-turut itu. Kadzabat qaumun Nuhinil mursalin. Ya. Kaum Nabi Nuh telah mendustakan para rasul. Loh, kaumnya Nabi Nuh yang diutus pada mereka kan hanya Nabi Nuh saja. Tapi kenapa Al-Quran menggunakan sigat jamak al-mursalin, para rasul? Kenapa Al-Quran tidak menggunakan kaum Nabi Nuh, ya, telah mendustakan rasulnya, yaitu Nabi Nuh itu sendiri. Tapi yang digunakan adalah al-mursalin. Di surah Al-Furqan juga diulangi, ya. Wa qauma Nuhin lamma kazzabur rusulah. Ya, rusul itu bentuk plural, ya, daripada rasulun, ya, rasulun, rusulun. Ya. Jadi Nabi Nuh dianggap mendustakan para rasul. Ya. Kaum Ad juga dianggap mendustakan para rasul, padahal yang didustakan oleh mereka adalah Nabi Hud alaihissalam. Ya. Karena hanya Nabi Hud saja, mereka hanya tahu Nabi Hud saja sebetulnya. Al-Quran menegaskan bahwa mereka itu dengan mendustakan Nabi Hud berarti mendustakan seluruh, ya, para nabi dan rasul yang lain. Ya. Kaum Samud pun juga sama. Ya. Kaum Lut pun juga sama, mendustakan para rasul semua. Ya. Ashabul Aikah, ya, penduduk Aikah, kaumnya Nabi Syuaib, ya, itu juga mendustakan para rasul semua. Redaksi Al-Quran seperti ini di surah Sad dan surah Qaf ini jelas itu, ya. Kazzabat qablahum qaumun Nuhin wa 'adun wa fir'aun dzul autad wa samud wa qaum Lutin wa ashabul Aikah ulaikal ahzab in kullun illa kazzabar rusulah. Ya. Tidaklah masing-masing, ya, di antara kaum tersebut, ya, kecuali, ya, masing-masing tersebut mendustakan para rasul. Ya. Kazzabar rusulah. Ya. Al-Quran tidak menggunakan rasulahum, ya, tapi rusulah. Ya. Di surah Qaf juga itu redaksinya mirip. Kullum kazzabar rusulah. Ya, masing-masing itu mendustakan rasul. Ya. Maka Bapak dan Ibu sekalian, ya, di dalam Islam ini, ya, kita diperintahkan untuk mengimani semua rasul itu sebagai salah satu pilar ataupun rukun iman kita. Kita tidak dibenarkan untuk mendustakan salah satu saja, ya, rasul itu kita dustakan, itu tidak diterima iman kita. Ya. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Ya. Kami tidak membeda-bedakan, ya, antara satu dengan yang lain, ya, dari rasul-rasul yang diutus dalam semuanya, karena Rasul Allah maka wajib hukumnya kita imani sebagai bagian daripada Rasul kita semua. Ya. Di surah Al-Baqarah juga, ya, ketika Nabi itu diberitakan orang-orang Islam diajak oleh Yahudi dan Nasrani agar mengimani agama dan Tuhan mereka. Wa qalu kunu hudan aw nasara qul bal millata Ibrahim.
wa ma kana minal musyrikin. Qulu amanna billahi ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ya. Wa yaqul awal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum. Ya. Kami tidak membedakan ya salah satunya di antara mereka. Karena kita umat Nabi Muhammad misalnya, kita hanya mengakui bahwa Nabi Muhammad saja ya, sebagai Rasulullah, berarti kita telah mendustakan risalahnya Nabi Muhammad dan telah mendustakan semua risalah yang terdahulu. Ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian juga ya yang telah sampai pada kesimpulan pada kali ini bahwa perspektif tauhid menegaskan bahwa sumber petunjuk yang satu dan sama mensyariatkan agama yang satu dan sama yaitu Islam. Innad dina 'indallahil Islam. Nah, bagaimana dengan agama-agama lain? Ini insya Allah kita akan bicarakan dalam kelas yang akan datang. Demikian bisa saya sampaikan pada kesempatan ini dan mudah-mudahan ada manfaat ya untuk kita semua dan saya sangat mengharapkan ada saran, komentar dan juga pertanyaan dari peserta sekalian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Aku qali hada wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.